Hai semua, apa kabar? Film kali ini bertemakan bertahan hidup, di mana orang-orang terjebak dalam sebuah supermarket dan berlindung dari monster berbahaya di balik kabut. Penasaran? Simak ulasannya. Unto them was given power. Seed, locusts as the scorpions of the earth. Rilis di tahun 2007. Garapan sutradara bertangan dingin, Frank Darabont, dan merupakan adaptasi novel terkenal karya Stephen King. Sesuai judulnya, The Mist yang artinya kabut, misteri dan teror-teror dalam film ini akan bermula dari kabut yang dilihat oleh David, pemeran utama dalam film ini, bersama istrinya. Scene beralih saat David mengunjungi tetangganya yang bernama Brent. Awalnya, David hendak meminta ganti rugi karena pohon milik Brent tumbang menimpa rumah tepi danau milik keluarga David. Namun ternyata Brent pun mengalami kesialan saat ada pohon lain tumbang menimpa mobilnya. Badai tadi malam rupanya benar-benar mengacaukan segalanya. Brent pun meminta pada David ikut ke kota untuk belanja. Bersama Billy anak David, mereka bertiga naik Land Cruiser milik David. Di perjalanan, mereka melihat rombongan mobil tentara menuju arah sebaliknya, ke arah pegunungan di mana David melihat kabut raksasa. Tak lama kemudian mereka bertiga sampai di kota, dan menuju sebuah supermarket. Saat sedang mengantri di kasir, tiba-tiba terdengar suara sirene panjang, peringatan tanda bahaya. Bersama datangnya kabut misterius, seorang pria tua yang terlihat terluka datang sambil mengatakan ada sesuatu di balik kabut. Setelah kabut tebal menyelimuti area luar toko, terjadi gempa yang cukup besar. Dan kabut tebal memaksa orang-orang berlindung di dalam toko. Setelah suasana tegang mereda, David berjalan menuju gudang untuk mencari selimut. Di dalam sana, David dikejutkan oleh sesuatu yang mendorong Colin dari luar. David yang ketakutan pun berlari dan bertemu beberapa orang di antaranya Oli wakil kepala toko, Jim dan Miron mekanik toko dan seorang pelayan bernama Nom. David pun menceritakan pada mereka apa yang ia lihat, namun mereka tidak percaya dan malah mengatakan David telah berhalusinasi. Hanya Oli yang tampak mempercayai David. Kedua mekanik dan si pelayan toko memaksa membuka rolling untuk melihat apa yang ada di luar. Sampai setelah rolling dibuka dan Nom bersiap memeriksa keadaan di luar, tiba-tiba saja muncul tentakel aneh dari luar menarik kaki Nom. Sontak kejadian itu bikin panik orang-orang di dalam toko, saat David menceritakannya. Ada yang percaya ada yang tidak, salah satunya Brent yang menganggap hal itu halusinasi semata. Beberapa orang diajak melihat bekas-bekas monster di dalam gudang. Mereka pun percaya dan mulai bekerja sama membangun pertahanan darurat di dalam toko. Kemunculan karakter Miss Carmody. Dia mulai mengatakan hal-hal aneh soal alam gaib dan menghasut orang-orang. Dia menerawang kejadian yang akan datang. Sementara itu Brent mengajak beberapa orang untuk pergi meninggalkan toko. Lalu David meminta salah satu dari mereka membawa tali untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa pergi. Miss Carmody lalu mengatakan mereka akan mati. Kata-katanya menjadi kenyataan. Orang yang membawa tali itu pun tewas, sementara yang lain tidak diketahui. Hari pun gelap. Di tengah keheningan malam, datang kawanan serangga aneh berukuran besar mengejutkan mereka.
Tak lama kemudian datang lagi hewan bersayap yang lebih besar lagi mulai memburu serangga tadi. Orang-orang mulai panik. Hewan itu mulai memecahkan kaca. Beberapa masuk dan berterbangan di dalam toko. Mereka mencoba bertahan dengan alat seadanya. Seekor serangga lalu menyerang si kasir toko itu. Keadaan sangat kacau, walau begitu mereka sanggup bertahan dan membunuh monster bersayap itu. Seorang lelaki terkena luka bakar parah dari kejadian serangan monster. David merencanakan keluar dari toko dan menuju apotik untuk mencari obat, serta rencana untuk pergi dari toko dengan mobilnya. Sebelum pergi ke apotik, mereka yang berada di toko sempat berdebat dengan Miss Carmody. David pun keluar menembus kabut bersama beberapa orang menuju apotik. Sampai di apotik yang pintunya terbuka, mendapatkan obat-obatan, dan menemukan mayat yang terjebak di sarang laba-laba. Seorang tentara yang terjebak di sarang laba-laba itu berkata, "Semua salah kami," dan tiba-tiba saja keluar laba-laba kecil dari tubuhnya. Monster laba-laba mengepung dari semua penjuru. David dan beberapa orang berhasil selamat dan kembali ke toko. Keesokan harinya Miss Carmody kembali mengoceh dan semakin banyak yang percaya karena kata-katanya selalu menjadi kenyataan. David melihat situasi makin tidak kondusif di dalam toko memutuskan akan pergi dengan mobilnya. Sebelumnya, David mencari para tentara untuk mencari tahu asal mula kabut aneh itu. Ketika mencari, ternyata mereka telah gantung diri di dalam gudang. Jin melihat mereka masuk gudang, menyeret seorang tentara dan memaksanya mengakui keterlibatan militer soal bencana kabut dan monster di baliknya. Miss Carmody mulai bertingkah seperti hakim dan menyalahkan si tentara yang sebenarnya hanya bertugas sebagai penjaga pos. Si tentara itu pun dikeroyok dan dilempar keluar toko, dan monster pun menangkapnya. David pun berencana pergi, dibantu Oli yang menyiapkan perbekalan. Namun sayang rencana itu diketahui Miss Carmody yang lalu menghalangi mereka. Pengikut Miss Carmody pun makin beringas. Mereka berhenti setelah Oli menembak mati Miss Carmody. Beberapa orang yang mengikuti David berhasil keluar, namun beberapa gagal selamat termasuk Oli yang tertangkap monster raksasa. Akhirnya perjalanan terakhir David pun dimulai. Ia mengemudi menuju rumahnya yang ternyata semuanya sudah berakhir buruk di sana. Dengan rasa putus asa dikemudikan mobilnya menembus kabut, melewati monster dan entah mengarah kemana sampai bensin mereka pun habis. Di tengah kabut yang mungkin saja dikelilingi monster dan di dalam mobil yang sudah tidak bisa berjalan, David mengambil keputusan sulit. Ia pun memutuskan bunuh diri bersama anak dan orang-orang yang bersamanya di dalam mobil itu. Namun ternyata pelurunya kurang satu untuk menembak dirinya sendiri. Hingga akhirnya David frustasi dan keluar dari mobil dengan harapan ia mati dimangsa oleh para monster di luar sana. Tidak diduga, dari balik kabut itu keluar sebuah tank besar diikuti rombongan militer bersenjata yang nampaknya mereka telah berhasil mengendalikan keadaan. Hal mana membuat David shock karena telah mengambil keputusan salah yang tak mungkin bisa diperbaiki. Film ini pun selesai dengan ending yang bikin emosi. Ending dalam film ini tidak sesuai dengan cerita asli dalam novelnya, namun begitu, ide dari Darabont sang sutradara, mendapat banyak komentar positif dari kritikus film, sekaligus poin negatif dari para penonton. Terlepas dari betapa kontroversinya ending film ini,
Demis tetaplah menjadi sebuah tontonan menarik untuk menemani akhir pekan. Terima kasih sudah menonton, akhir kata dari saya sampai jumpa.